Shalom perempuan GPIB dimanapun saudara berada. Bertemu kembali dalam program rutin Dewan PKP GPIB, sebuah renungan Lamb and Light. Bersama saya, Pendeta Herlin Lebrina Kuno. Topik renungan diambil dari Amsal 31 ayat 10-31 dengan tema Istri yang Cakap. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Allah yang besar dan berkuasa dalam hidup kami, karuniakan kami hikmat dan Roh Kudus-Mu untuk kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca. Kemampuan yang hamba miliki bersumber daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amsal 30 ayat 10-31 saya bacakan bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapa yang dapat menemukannya? Ia jauh lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suami tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia seperti kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun ketika masih gelap, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Ia membeli ladang sesudah mempertimbangkannya, dan dari hasil tangannya ia membuka kebun anggur. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa usahanya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada lentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberi tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak khawatir akan seisi rumahnya ketika salju turun, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat permadani bagi dirinya, linen halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang ketika duduk bersama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya. Ia menyediakan ikat pinggang kepada pedagang. Kekuatan dan kehormatan menjadi pakaiannya. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Ajaran kasih setia ada di bibirnya. Ia mengawasi segala urusan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anak bangun dan menyebutnya berbahagia. Suaminya pun memuji dia. Banyak wanita bertindak dengan cakap, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan itu menipu dan kecantikan sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kaum perempuan GPIB dimanapun saudara berada, kita semua pasti pernah mendengar kata pepatah mengatakan, di balik laki-laki sukses terdapat perempuan hebat. Namun kita pun juga tidak bisa mengabaikan banyak hal, dan salah satunya ada ungkapan hal yang sama, yaitu di balik seorang pria yang gagal, ada seorang wanita yang menghancurkan. Melalui pepatah ini, kita diingatkan akan nasihat ibu dari Raja Lemuel. Pada bacaan kita melalui firman Tuhan Amsal 31 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-31. Raja Lemuel menceritakan kembali nasihat yang diajarkan oleh ibu kepadanya. Pertanyaannya, siapa Raja Lemuel? Lemuel adalah nama seorang raja
yang disebut di dalam Amsal 31 ayat 1. Namun identitasnya tidaklah terlalu jelas dalam teks ini. Ada banyak sekali spekulasi tentang keberadaan Raja Lemuel. Sehingga ketika kita berbicara dalam konteks pasal 31 ini, penulis ingin mau mengatakan bahwa dia adalah sosok seorang raja, atau ada orang yang tidak diketahui dengan identitas penulisnya, atau banyak spekulasi yang menyebut bahwa Lemuel adalah Hezekiah atau Salomo, seorang raja di masa atau sebuah fiksi. Melalui bacaan ini banyak ucapan Raja Lemuel terkait nasihat yang disampaikan atau diajarkan ibunya kepadanya. Nasihat-nasihat diantaranya berbicara untuk tidak jatuh pada perangkap imoralitas, lalu bahaya peringatan terhadap bahayanya alkohol, dan bagaimana nasihat seorang ibu untuk menjadikan Lemuel sebagai seorang raja yang baik. Dia menjadi raja yang bijaksana dan bertindak dalam keadilan, dan juga peringatan akan sosok keberadaan seorang perempuan yang menjadi nasihat ibu dari Raja Lemuel. Dari bacaan Amsal 31 ini, kita mau berbicara tentang istri yang cakap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istri yang cakap di sini dikatakan dalam konsep untuk memahami bahwa seorang perempuan itu adalah perempuan yang sanggup melakukan sesuatu. Dia memiliki kemampuan, dia memiliki kepandaian, dia memiliki kemahiran, dan juga mempunyai banyak sekali kemampuan-kemampuan yang dia miliki. Dalam bahasa Ibrani, Chayil mau menunjukkan kembali kepada sosok perempuan yang memiliki kekuatan, yang memiliki sebuah kuasa yang hebat, dan juga menggambarkan kerahiman seorang perempuan. Pemahaman ini menunjukkan tentang perpaduan yang luar biasa antara kekuatan dan kelembutan berpadu dalam satu kepribadian seorang istri yang cakap, Chayil, ataupun dalam pengertian kita cakap. Mari muncul kembali lagi dalam sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita lewat topik ini, Amsal 31. Mari kita akan uraikan siapa sebenarnya dalam kriteria dan ciri perempuan atau istri yang cakap itu. Yang pertama, wanita yang digambarkan dalam Amsal 31 ini berbeda dengan ciri-ciri wanita Israel kuno yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Perbedaan ini terlihat dari kemandirian, lalu terlihat dari hubungannya dengan orang luar, kemampuannya untuk menjalankan bisnis atau properti, sehingga diurai dari bacaan teks yang sudah kita baca bersama. Terdapat pada ayat 13, ayat yang ke-15, 16, dan 19. Sehingga ketika kita mau melihat dari gambaran ayat 13, menunjukkan bahwa sosok perempuan dalam kerjanya adalah mencari bulu domba dan rami, berkaitan dengan pemilihan kualitas yang terbaik, bahwa sosok perempuan ini mampu membuat sebuah keahlian tertentu untuk bisa menentukan kualitas yang terbaik dari semua hal yang dikerjakannya. Lalu dikatakan lagi, ayat yang ke-15 mau menunjukkan juga bahwa dia memiliki kekuatan untuk bekerja dengan tangannya sendiri, tidak bergantung pada pihak lain, tetapi dia berdiri pada tangannya sendiri, pada kakinya sendiri. Ayat 15 menunjukkan istri yang cakap di sini diistilahkan seperti terap dalam bahasa Ibrani, yang mengandung arti sesuatu yang diperoleh oleh rampasan dengan rampasan. Contoh, seekor singa yang memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan cara berjuang, dan ia menjadi pengatur kepada para pelayannya. Pengertian ini mau mengatakan bahwa sosok perempuan ini adalah perempuan yang kuat, yang bisa mampu mengendalikan segala keadaan. Ayat yang ke-16 menggambarkan satu kata zamemah dalam bahasa Ibrani, yang berarti mempertimbangkan, merancangkan,
dalam kaitannya bagaimana sosok perempuan dilihat dari kemampuannya untuk mempertimbangkan segala hal yang terbaik, merancangkan segala yang terbaik. Dalam kemampuan-kemampuan itu, ia bisa menjadi sosok perempuan yang kuat untuk melakukan segala sesuatu dalam pengambilan keputusan. Pada ayat yang ke-19, bagaimana sosok istri yang cakap itu digambarkan bahwa dia memiliki kemampuan dalam pekerjaannya. Salah satu dikutip kata pemintal. Kata pemintal berasal dari kata Ibrani, kishor, yang diterjemahkan menunjuk kembali kepada dua tangan yang dikerjakan lewat proses pemintalan itu. Pemintalan adalah sebuah pekerjaan yang lama, membutuhkan waktu. Dari ayat ini mau menggambarkan sosok perempuan atau istri yang cakap. Dia memiliki ketekunan dalam melaksanakan pekerjaannya. Ayat 21, 22, dan 25 mau menunjukkan gambaran perempuan memiliki status sosial yang tinggi. Kata status sosial yang tinggi ini berkaitan dengan perempuan yang tidak takut pada situasi dalam keadaan apapun. Sehingga gambarannya tentang situasi salju, bahwa ia melengkapi seisi keluarganya dengan pakaian rangkap, bahwa gambaran ini menunjukkan tentang kekayaan kemampuan yang ia miliki. Ia tidak pernah memiliki rasa takut dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup dan keluarganya. Ayat 31, ayat 30 dan 31 mau menunjuk kembali kepada peran istri yang cakap, bukan ditentukan pada fisik kecantikan atau kemelekan. Namun karakter diri membentuk seorang perempuan menjadi pribadi yang cakap karena dia takut akan Tuhan. Jadi merangkum dari bacaan ini, ciri-ciri istri yang cakap adalah istri yang pekerja keras. Dia mampu membangun dirinya untuk memiliki motivasi sebagai pekerja yang terus berjuang dengan segala situasi dan kondisinya. Dia tekun, dia rajin, dia menggerakkan dirinya untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik. Lalu ciri yang kedua, kita melihat kembali, istri yang cakap adalah istri yang pintar dan bijaksana melakukan apapun untuk keluarganya. Dia bisa mampu mempunyai rancangan yang terbaik untuk keluarganya. Dia menjadi bijaksana dalam menghadapi segala situasi dan kondisi lewat kehidupan keluarganya. Yang ketiga, perempuan yang cakap adalah perempuan atau istri dengan tangan yang terampil dan memiliki kasih. Keterampilan yang disertai dengan kasih menunjukkan kriteria sosok perempuan yang memiliki kualitas diri, yang pada akhirnya memperlihatkan kembali kepada kita bahwa perempuan yang cakap, dia mampu menggerakkan segala aktivitas tangannya untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Itu tindakan kasih yang boleh ia kerjakan. Yang keempat, bagaimana perempuan yang cakap itu mau memperlihatkan bahwa sosoknya adalah berani, kuat, dan sukacita. Apapun keadaan dan situasinya, ia tetap berani menghadapi segala hal yang terjadi. Ia menjadi pribadi yang kuat, bukan menjadi pribadi yang lemah. Dia tetap menghadirkan sukacita Kristus dalam dirinya, walaupun dalam berbagai ujian dan cobaan yang harus ia hadapi, ia lakoni dalam kesetiaan. Yang kelima, perempuan yang cakap adalah perempuan yang penuh hikmat dalam mengajar anak-anaknya. Ketaatannya kepada Allah membuat dia bisa mampu mendidik anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Yang kelima terakhir, sebagai pesan bagi kita untuk kita memahami bersama bahwa takut akan Tuhan itu adalah citra daripada ciri-ciri istri yang cakap. Marilah persekutuan kaum perempuan GPB berusaha dan berjuang untuk menjadi istri yang cakap dalam teks firman Tuhan ini.
Jadilah berkat atas hidup suami dan anak-anak saudara dimanapun saudara berada bersama keluarga. Dimanapun kehadiran perempuan GPB, dia akan menjadi berkat Tuhan dalam kehidupannya dan menghadirkan berkat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, bersyukur untuk renungan ini. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami perempuan-perempuan yang cakap dalam hidup keluarga dan rumah tangga kami. Firman-Mu menuntun kami untuk hidup benar di hadapan Allah. Berdoa untuk GPB dengan seluruh karya dalam pelayanannya. Diberkati oleh Allah, Dewan PKP dalam seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Juga dikuatkan untuk terus berkarya dan melakukan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terkhusus program Lamb and Light menjadi berkat yang Tuhan pakai dalam pekerjaan Allah bagi kaum perempuan GPB. Inilah doa kami. Dengarlah ya Tuhan seluruh seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Kiranya kaum perempuan dimanapun berada menjadi pribadi-pribadi istri yang cakap dalam hidup keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.